Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Eh, Alhamdulillah, seperti semua. Di pagi hari kita bisa melanjutkan kembali bahasan tasrif. Mohon maaf sebelumnya saya di hari Kamis ya, kebetulan kecapean, kurang sehat, sehingga gak bisa mengajar. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali. Sebelum kita melanjutkan bahasan ilmu tasrif, kita mengambil faidah terlebih dahulu dari kitab At-Turuq Al-Manhajiyah fi Tahsil Al-Ulum Asy-Syar'iyyah. Ini bahasan tentang ma'rifat alatil ilmi, mengetahui alat-alat ilmu. Alat-alat ilmu ini bukan maksud dalam artian ilmu wasail ya, atau ilmu alat yang sudah kita bahas bahwa dalam ilmu syar'i itu ada dua, ada ilmu maqasid, ilmu akidah, fikih, tasawuf, itu ilmu maqasid. Ada ilmu wasail, ilmu mantik, ya, termasuk nahu, sorof, balaghah. Nah, ini ilmu wasail. Nah, yang dimaksud alatul ilmi ini bukan maksud ilmu alat dalam pengertian ilmu mantik, nahu, dan sorof. Nah, alatul ilmi ini ada satu kaidah dari para ulama, apa saja yang akan alat-alat apa saja yang menjadikan kita ini berhasil dalam menuntut ilmu. Nah, ini yang akan dibahas di bagian ini. Kita sedikit lah sambil menunggu rekan-rekan yang lain ya, yang belum masuk. Labudda li thalibi an ya'lama qabla syuru'ihi fit talab. Hendaklah setiap penuntut ilmu itu mengetahui sebelum memulai dalam pencarian anna lil ilmi alatun hadhil anna lil ilmi alatin hadhil alatu hiyal adawatul lati taja'aluhu ala basiratin min amri. Alat-alat ini ialah satu perangkat-perangkat yang menjadikan seorang berada di atas basyirah dalam urusannya. Fala budda lahu min ma'rifatiha, maka mesti baginya ia mengetahuinya, lis salamati minal wuqu fil araqili wal muawwiqat, agar ia selamat tidak tertimpa hambatan. Araqil itu, muawwiqat itu hambatan, halangan. Hambatan-hambatan dalam menuntut ilmu. Allati tamna'uhu minat tahsil al-jayyid, yang bisa memperhambat ya, memperlambat, menahan dia dari perolehan ilmu yang baik. Wa alatul ilmi, apa alat ilmu itu? Nah, kama dzakaraha asy-syekh Ahmad Zarruq. Ini ulama tasawuf juga Ahmad Zarruq. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ahmad Zarruq dalam kitabnya, ini nama kitabnya Iktinamul Fawaid Syarhu Qawaidil Aqaid. Apa kata Syekh Ahmad Zarruq dalam kitabnya tersebut? Alatul ilmi arbaun. Nah, ini penting sekali. Alat ilmu itu ada empat. Wahia, pertama, Syekhun Fattah, seorang guru yang membukakan. Fattah. Makanya di antara adab kita ya, contoh di kitab Ta'lim Al-Muta'alim, kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakalim karya Imam Ibnu Jamaah yang sering didaurahkan di Ma'had Khadimus Sunnah. Di antara adab murid itu adalah beristikharah kepada Allah, memilih guru terbaik. Itu penting sekali. Saya ingat sekali di kitab Ta'lim Al-Muta'alim itu, jangan sampai seorang murid itu dia asal dalam memilih guru, sehingga ketika menetapkan guru baginya ternyata ada kekurangan gurunya, sehingga dia tidak istiqomah.
2 bulan belajar, kemudian dia berhenti. Itu penting. Kalaupun misalnya dia sudah memilih guru, nah adabnya kata Imam Ibnu Jama'ah itu beristikharah. Jarang ya mungkin kita belajar kepada seseorang, kemudian kita sholat istikharah dulu, berdoa kepada Allah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu. Dan itu, ya Allah, aku memilih kepada-Mu, Engkau tahu yang Maha tahu. Ya, aku meminta kepada ya Allah, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Kalau guruku ini baik untuk agamaku, untuk duniaku, untuk akhiratku, faqdurhu li, maka takdirkanlah untukku. Wa yassirhu li fi amri, kemudian mudahkanlah urusannya untukku. Tapi kalau kurang baik guru itu, kan di doa istikharah itu kan seperti itu. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri. Tapi kalau guruku ini kurang baik bagi agamaku, bagi duniaku, fasrifu anni wasrif ni anhu. Jauhkanlah diri guru itu dariku dan aku dari guru itu. Sumakdur khairu haitsu kemudian takdirkan kan di akhir doa istikharah itu, kemudian ya Allah takdirkan yang takdir yang lebih baik daripada guru itu. Nah, ya Syekh Fattah. Nah, ini yang pertama guru. Yang kedua, Syekh Fattah itu, jadi ada beberapa guru mungkin bisa jadi keilmuannya itu biasa saja. Tapi dialah yang membuka jalan untuk kita. Makanya ini guru-guru ngaji di kampung ya, yang mengajar anak-anak bisa mengaji, membaca Al-Quran. Bisa jadi mungkin ilmu mereka tidak seberapa, tapi mereka lah yang justru mengantarkan seorang itu kepada ilmu-ilmu syar'i. Syekh Fattah. Ada orang-orang yang ilmunya luar biasa, tapi belum tentu dalam bidang tertentu jadi pembuka jalannya. Atau contoh ya, saya di pesantren itu belajar kepada beberapa asatid dulu, nahwu sorof itu sudah berapa ustadz. Tapi ada satu ustadz yang karena dia itu saya mencintai nahwu sorof. Saya senang membaca kitab. Yang mungkin ilmu ustadz itu, seorang kiai itu tidak lebih hebat dibandingkan kiai-kiai yang lain. Tapi dia yang membuka jalannya. Nah, itu namanya Syekhun Fattah. Yang kedua, aklun rojah. Ya, akal yang kuat. Nah, selain daripada guru, ya akal. Ya, akal yang kuat. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i kan, lan tanalal ilma illa bisittatin. Tidaklah kamu bisa memperoleh ilmu kecuali karena 6. Salah satunya adalah dzaka, kecerdasan. Nah, ini anugerah dari Allah, banyak-banyak meminta anugerah dari Allah agar akal kita memang dibukakan oleh Allah, kecerdasan dibukakan. Kemudian wa kutubun sahah, kitab-kitab yang benar. Tidak semua kitab dalam fan ilmu tertentu itu baik untuk dipelajari. Maksudnya ada tahapan-tahapan kitab-kitab yang dipilih oleh para ulama, yang ditulis oleh para ulama, yang memang cocok sesuai dengan objeknya. Contoh misalnya kalau orang belajar usul fikih ya minimal dari al-waraqat atau khulasoh kitab-kitab ikhtisar di kitab-kitab kontemporer yang memudahkan. Orang belajar usul fikih langsung ke al-mustasfanya yang tebal itu 1000 halaman Al-Ghazali. Wah ya mabok jalan itu. Kitab-kitabnya harus tepat. Kitab-kitab yang benar, bukannya tepat tentu ya benar. Dan itu kitab-kitab yang dipilih. Nah, yang terakhir, alat ilmu itu apa? Wa mudawamah wa ilha. Wah, ini mesti. Mudawamah itu terus-menerus, mungkin bertahun-tahun, bermulazamah. Bisa jadi bukan 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, baru kerasa ilmu itu kuat. Itu gak bisa belajar ilmu syar'i, nahwu sorof ini cuma 1 semester, 2 semester di Khodimus Sunnah keluar. Bahkan 3 tahun setengah, 7 semester di Khodimus Sunnah sekalipun itu sangat tidak cukup
untuk memahami ilmu syar'i. Itu kalaupun nanti beres. Wa ilhah itu kathirul qiraah, banyak membaca, luaskan wawasan. Nah, ini 4 kaidah ya alat ilmu dari Syekh Ahmad Zarruq, bagus sekali. Syekhun fattah, aklun rajah, kutubun sohah, wa mudawamatun wa ilhah. Li'annal ulum in lam takun minka wa minha kunta ba'idan anha. Karena ilmu itu in lam takun minka wa minha, jika tidak ada darimu, maksudnya darimu itu kita tidak memiliki akal yang baik, tidak mudawamah, ya, berkesinambungan dalam belajar terus-menerus, tidak banyak membaca, itu minka maksudnya. Wa minha, tidak wa minha juga. Minha itu tidak belajar kepada guru yang baik, tidak memilih kitab-kitab yang baik, ba'idan anha, kamu akan jauh dari ilmu itu. Famin kabila minha jahlun wa dhalal. Tapi kalau kita mengandalkan minka itu maksudnya kita hanya mengandalkan kecerdasan saja, kita belajar rajin, rutin, tapi bila minha, tanpa seorang guru, tanpa kitab yang benar, itu jahlun wa dhalal. Itu kebodohan dan kesesatan. Bisa jadi seorang dia rajin, tapi ya sulit sekali orang belajar nahwu sorof ya secara mandiri begitu. Mungkin ada saja bagi orang yang Allah pilih, tapi itu sulit sekali. Wa minha bila minka. Nah, ini sebaliknya. Wa minha itu kalau seorang belajar minha itu maksudnya dia menggunakan kitab yang benar, dia berguru bila minka, tapi tanpa mengandalkan diri di minka itu tidak menggunakan akal, tidak mudawamah, tidak memperbanyak wawasan, tidak banyak membaca, menelaah, jumudun wa taklid, maka itu adalah jumud, kekakuan, ya, kebekuan dalam berpikir. Taklid, hanya taklid saja. Jadi hanya mengandalkan guru, hanya mengandalkan kitab, tapi tidak meluaskan wawasan. Itu taklid. Wa minka wa minha tahqiqun wa shawab. Nah, kalau mengandalkan minka itu tadi ya, akal, ya, arojah yang kuat, kemudian mudawamah wa ilha, wa minha guru yang baik dan kitab-kitab yang baik, tahqiqun wa shawab. Maka itu adalah alat-alat ilmu yang benar, ya, yang tepat. Nah, ini sedikit lah ya. Jadi ada 4 alat ilmu itu. Apa saja alat ilmu itu? Syekhun. Saya pun patah. Nah, ini kemudian Patah. aklun Apa yang kuat? ya. Kemudian Kutubun Untuk sohah yang benar. Yang keempat mudawamatun. Wal ilhah. Iya, mudawamatu wa ilhah. Nah, ini ya, 4 ini. Mau penjelasannya silakan Asatidz semua rujuk. Nah, ini kitab ini udah ada PDF-nya ya, ini PDF-nya di internet. Aturuk al-manhajiyah fitasil lalu Malaysia. Ini syarahnya ke bawah, penjelasan tentang tadi 4 kaidah itu oleh Syekh Ali Gum'ah dan para ulama yang lain. Itu. Nah, ini. Baik, alhamdulillah hanya itu mungkin sebagai pengantar. Kita lanjutkan bahasan ilmu tasrif. Sekarang berarti wazan if ta'ala. Tafa'ala sudah ya? Sudah belum, Ustaz? Belum, itu belum dihafal. Tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu, berarti belum itu. Ya, berarti kita sudah belajar af'ala, fa'ala, fa'ala, ya. Fa'ala, tafa'ala. Nah, berarti bab yang kelima. Ini tafa'ala, ya. Ini yang akan kita hafalkan, pelajari pada pagi hari ini. Karena di pertemuan kemarin
Saya potong ya. Biasanya Ustadz Silmi yang kemarin yang masuk, Ustadz Silmi masuk mengisi Ustadz hari Kamis. Iya, Ustaz. Oh ya, alhamdulillah. Ustadz Silmi bahas tadzkir sami biasanya Ustadz Silmi kalau lagi dadak itu. Ya. Nah, ini tafa'ala ya tafa'alu. Wazan ini di antara faidahnya itu seperti wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Sama faidahnya. Itu adalah musyarakah. Jadi maknanya itu musyarakah. Musyarakah itu apa? Saling. Doroba memukul. Doroba saling memukul. Doroba Aliun wa Umar. Misalnya Ali dan Umar saling memukul. Ya. Ahmad wa misalnya Ahmad wa Utsman. Doroba. Doroba Ahmad wa Utsman. Tapi kalau tadoroba itu saling yang memang lebih dari dua orang. Jadi lebih banyak. Contoh misalnya doroba memukul. Doroba saling memukul. Tadoroba saling memukul sama tapi lebih dari dua orang. Misalnya tadoroba atulab. Para santri itu wah berkelahi. Wah itu para santri banyak. Nah itu tadoroba. Jadi lebih dari dua orang. Nah ini diantara faidah wazan tafa'ala ya tafa'alu. Baik, sebelum ke wazan ini kita murojaah dulu ya. Dari af'ala yuf'ilu if'alan, kemudian fa'ala, kemudian tafa'ala. 4. Tasrif usulnya saja bareng-bareng. 1, 2, 3. Af'ala yuf'ilu if'alan. Silakan. أفعل أفعل يفعل يفعل إفعالا إفعال مفعل مفعل لا تفعل مفعل يفعل لا تفعل يفعل لا يفعل Ya. Sekarang fa'ala. Tasrifkan. Tasydid. فعل فاعل Ya. Sekarang wazan fa'ala yufa'ilu. Tasrifkan. Ya, sekarang wazan tafa'ala yatafa'alu. Tasrifkan. Ya, tufu'ila yutafa'alu. Nah, sampai bab itu ya. Terakhir, sekarang kita masuk tafa'ala yatafa'alu. Bab sulasil mujarrad kita tidak terlalu banyak murojaah, tapi Ustaz semua banyak diulang ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ila yaf'alu fa'lan, fa'ila yaf'ilu fa'lan, fa'ula yaf'ulu fa'lan, fa'ilun. Itu nambah di sulasil mujarrad, itu ingat-ingat saja, banyak-banyak diulang. Dan insya Allah mudah lah. Nanti di akhir pertemuan dihafalkannya semua dari seluruh bab yang sudah kita pelajari. Ya, sekarang tafa'ala ya tafa'al. Baca dahulu ya. Ini lihat kalau di kitab tasrif halaman 75-76. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'ala tatafa'al. Ya, coba tasrifkan terlebih dahulu. Kita baca semua, perhatikan, kemudian perhatikan perbedaannya sambil membayangkan, sambil secara langsung makna cara menerjemahkannya udah ada. Jadi udah bukan hanya mentasrif, tapi cara menerjemahkannya udah ingat. Mulai dari sedang, telah, kamu, dia, mereka, kalian, laki-laki, perempuan, ya itu sudah tergambar. Baik,
tasrifkan tasrif usulnya tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Silakan. Tafa'ala ya tafa'alu. تفاعل تفاعل تفاعلا فاعل تفاعل تفاعل تفعل تفاعل 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 تفاعل. Ya, baik. Kemudian fi'il madhi tafa'ala tasrifkan. Ya. Kemudian fi'il mudhari yatafa'alu. يتفاعل تفاعل نتفاعل. Ya, masdar tafa'ulan. Iya, isim fa'il mutafa'ilun. Ya, sambil bayangkan ya terjemahnya dan perubahan-perubahan bentuknya. Isim maf'ul mutafa'alun. Fil amr tafa'al. Ya, fi'il nahi la tatafa'al. Ya, sim zaman makan, tasdifkan. Ya, fi'il madhi majhul tufu'ila. Ya, fi'il mudhari majhul yutafa'alu. Iya, mutafa'alu nutafa'alu. Baik, alhamdulillah. Nah, ini contoh-contoh kata-katanya ya. Nah, ini mufrodat ini yang ditugaskan 1 hari 3 mufrodat tulis, kemudian tasdifkan. Jadi sesuaikan dengan wazan yang sedang kita hafalkan. Karena memang wazan-wazan yang dipilih di sini itu wazan yang sering ya. Biasanya yang sering keluar. Contoh tadoroba, apa artinya tadoroba? Berpukul-pukul. Iya, berpukul-pukul. Saling memukul. Kalau tajahala, Pura-pura bodoh. iya, pura-pura bodoh. Nah, ini salah satu faidah yang lain dari wazan tafa'ala ini. Tajahala itu dia ada makna takalluf, jadi memaksakan. Memaksakan itu maksudnya adalah dia berpura-pura bodoh. Jahula bodoh, tajahala
memaksakan bodoh, nah misalnya pura-pura bodoh. Itu ada makna takaluf. Tala'aba bermain-main. Tagofala pura-pura lalai. Gofala lalai. Tagofala pura-pura ada takaluf. Nah itu. Kotala ber Berbunuh-bunuhan. ya kotala membunuh, kotala saling membunuh. Takotala wah berbunuh-bunuhan itu lebih maknanya daripada kotala. Nanti faidahnya insya Allah di akhir ya setelah Suratul Mazid ini beres nanti kita bahas faidah-faidahnya. Baik, sekarang coba tadoroba ya tadorobu. Tasdifkan usulnya. 1, 2, 3. Silakan. Tadoroba Tadoroba yatadorobu. Doroban, Mutadoribun. ada ribun, Mutadorobun. Tadoribun. ada rob, Tadorobu. Tadorob. Robu. ada robun, Tadoriba. Yutadoribun. ada Yutadorobu. robun, Iya. Tuduriba yutadorob. Ya. Tasdifkan fi'il mudhari'nya. 1, 2, 3. Yatadorobu. Yatadorobani, Yatadorobuna. Yatadorobani. Tadorobani. Yatadorobana. Tadorobani. Tadorobani. Natadorobu. 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 Ya. Ustadz Rifangi hadir Ustadz. Terusat. Tadoroba fi'il madinya apa? Tadoroba. Fi'il madinya apa? Tadoroba Ustaz. Iya. Tasdifkan tadoroba. Bentar ya. Tadoroba, tadoroba, tadorobu, tadorobat, tadorobat, tadorobata, tadorobat, Tadorobata. tadorobata, tadorobana, tadorobata, tadorobatuma, tadorobatum, tadorobati, tadorobatuma, tadorobatuna, tadorobatu, tadorobana. Ya. Tadorobatu, tadorobna. Apa artinya tadorobata? Cara menerjemahkannya gimana? Tadorobata, kamu, Bukan. kalian. Bukan. Tadoroba, tadorobata kan? Iya. Apa coba? Dia, Kamu salah, kalian dia, salah. kalian dia. Kalian dia bukan salah, apalagi kalian dia. Apa yang lain bantu? Mereka. Nah, mereka. Mereka Mereka dua orang perempuan. Ya. Mereka Apa? dua orang saling memukul. Telah sedang. Telah. Nah, begitu Mereka ya. dua orang telah saling memukul. Iya, betul. Nah, syukron Ustaz Barakallahu fiik. Mereka dua orang perempuan telah saling memukul. Tadorobata. Itu cara menerjemahkan ya. Jangan tertukar tadi seperti kamu, kalian itu penting sekali. Karena ketika baca kitab itu domir itu diantara yang paling pelik. Seperti tadi ya baca kitab Turuk, misalnya baca minka wa minha itu kalau nggak kuat domir itu pusing itu kembaliinnya kemana? Ya kita pun akan dimudahkan nanti meskipun dengan syarah, dengan penjelasan ulama, dengan ta'liq, dengan hasyiah gitu. Nah tapi ya secara pokok perangkatnya itu ya di domir. Baik, kemudian contoh yang selanjutnya tajahala atau tamarodo aja, berpura-pura sakit ya. Marido sakit, tamarodo itu ada takaluf, memaksakan sakit, maksudnya pura-pura sakit. Tamarodo ya tamarodu tamarudon. Yuk tasdifkan tamarodo. 1, 2, 3.
Tamarodo ya tamarodu, tamaruda, Rudha. tamaridu, Tamaredu, Tamarodo ya tamarodu, tamarodu. mutamarodun, Tamarudun. Mutamaridun. Mutamarodun, murido, Mutamaridun. yutamarodu, Mutamarodun. Ya, tumuridho yutamaradu. Tamarodu. Tasdifkan isim maf'ulnya apa? Mutamarodun. Rodun mutamarodoni. Tamarodon, Tamarodatun, Tamarodani, Itu mutamarodatun. Iya, mutamarodotun. Hati-hati jadi dat. Tadi tidak mutamarodatun. Bo. Bo-nya jadi rubah jadi da. Mutamarodun, mutamarodoni, mutamaroduna, mutamarodotun, mutamarodotani, mutamarodotun. Baik, tasrifkan isim fa'il Ustaz Ahmad Fakhrul. Ustaz Ahmad, tafadhal Ustaz, isim fa'ilnya apa? Tamarodo. Mutamaridun, Tasrifkan. mutamaridun, mutamaridani, mutamariduna, mutamaridatun, mutamaridatani, mutamaridatun. Iya. Mutamaridotun. Apa artinya mutamaridoni? Mutamaridani. Dua, Betul? dua, Laki-laki perempuan. laki-laki, dua laki-laki, Apa tamarodo artinya? berpura-pura sakit. Saling Dua laki-laki berpura-pura sakit. berpura-pura sakit. Iya, tamarodo itu pura-pura sakit. Nah, isim fa'il itu gitu aja ya, gak usah pakai kamu, kalian, dia, gak usah. Karena gak ada domirnya. Itu hanya menunjukkan mufrad musanna jamak. Jadi cara menerjemahkannya dua laki-laki berpura-pura sakit. Cukup seperti itu juga. Kemudian tasrifkan tasolaha ya tasolahu. Damai. Artinya saling berdamai. Ya, damai. Tasolaha, yuk tasrifkan tasolah. 1, 2, 3. Ya tasolahu soluhan. Salihun mutasolahun. Tasolah. La tatasolah. Ya tusuliha yutasolahu. Tasibkan bareng-bareng. Fi'il amarnya apa? Ya, tasibkan. Iya, tasolahna. Betul saja Ruanto. Tadi ada yang tertukar jadi tasohalna. Enggak dulu baru ha. Tasolah, tasolahna, bukan tasohalna. Ya, jangan tertukar. Kemudian Sajarwanto fi'il nahi tasrifkan. la tatasolah. Ya. Tasolah ya. Ya. La tatasolah, la tatasolaha, la tatasolahu, la tatasoha, la tasohati. Terlabik. Terbalik gitu. Ya. La tatasolah, la tatasoha. Terbalik lagi. La tatasolahu, la tatasolahi. La tatasolaha, la tatasolahna.
Iya, yaitu la tatasolah. Apa artinya la tatasolahi? Hmm. Janganlah kalian, janganlah mereka Wih, salah. mereka. Bukan, Kalian ya? bukan. Kamu. Latataso. Itu udah dikasih tahu tadi tuh. Kamu. Latatasolah. Ya. Tuh kamu kata Ustaz Sabik. Ya. Janganlah kamu perempuan Mm-mm. saling berdamai. Iya, Ya, iya janganlah kalian perempuan saling berdamai. La tatasolahi ya. Nah itu apa eh, hebatnya orang Arab. Kita itu belajar cuma satu kata aja susahnya. Terbaliknya ya untuk mindah ya tasdif ke kata yang lain itu terbalik. Hebatnya orang Arab itu ini kan kefasihan itu nanti di ilmu balagoh ya biasanya di awal-awal tadi dibahas apa yang disebut dengan fasohah dan balaghah. Jadi ada seorang yang fasih, ada yang balig. Balig itu biasanya dari sisi konten makna, dia tepat menyampaikan kontennya. Tapi kalau fasih dari sisi ini, lafad. Jadi seseorang mengungkapkan bahasa dengan lafad-lafad yang tepat, kosakata yang tepat, tidak menggunakan kosakata yang rancu, termasuk lafad-lafadnya tidak tertukar. Nah, terbayang cerdasnya orang Arab itu, saya pernah baca Wasil bin Atha, beliau pun seorang Mu'tazilah ya, tapi kecerdasan bahasanya luar biasa. Wasil bin Atha itu dia tidak bisa mengucapkan ro. Ro itu gak bisa. Kalau kita mungkin apa ya? Cadel. Iya, iya gitu. Jadi misalnya bilang apa? Bilang berbicara, berbicara. Nah itu gak bisa bilang ro. Itu Wasil bin Atha. Itu tokoh Mu'tazilah. Tapi beliau bisa ceramah 1,5 jam itu menghindari huruf ro. Itu bisa. Kira-kira kalau kita berbicara 1,5 jam di depan umum lah, hindari huruf R, bisa nggak? Saya baru Assalamualaikum ada rahmatullahi wabarakatuh udah ketemu rohnya. Itu Wasil bin Atha tuh bisa, saking cerdasnya beliau. Itu Wasil bin Atha, tokoh Mu'tazilah. Itu cerdasnya orang Arab. Ya, nah, kita kerasa lah nanti ketika semakin dalam ya bahasa Arab itu begitu tepat Allah menurunkan Al-Quran itu ke orang Arab. Makanya satu sisi jangan punya anggapan kita kan punya anggapan Nabi diutus kepada orang-orang jahiliyah. Jahiliyah itu bodoh. Begitu terlalu sederhana. Para ulama itu mendefinisikan jahiliyah itu bukan bodoh. Jahiliyah itu merujuk kepada satu masa keadaan umat sebelum datangnya kenabian. Orang-orang Arab itu cerdas-cerdas. Mereka punya nilai sastra yang lebih dibandingkan peradaban yang lain. Memang ada kejahiliahan, maksudnya kebobrokan, kebejatan moral ya ketika itu. Tapi dibandingkan kebejatan moral di Persia, di Romawi, di Hindustan, di sekeliling Arab ya Jazirah Arab ketika itu mereka lebih parah. Romawi yang udah punya kitab ya, kan mereka orang-orang Kristen itu lebih parah moralnya. Padahal mereka udah punya kitab. Orang-orang Arab jahiliyah enggak ini gitu. Orang-orang Arab jahiliyah membunuh anak, ya membunuh anak, tapi hanya anak perempuan dan itu pun hanya sebagian kabilah, nggak semua kabilah. Itu nggak semua kabilah. Hari ini lebih parah kok daripada Arab jahiliyah. Barusan saya lihat di Tasik ada sepasang sejoli buang anak. Itu buang anak ke sungai. Dulu itu orang Arab itu nggak otomatis anak perempuan langsung dibunuh, nggak. Mereka memilih dua, disimpan di rumah atau ya dikubur hidup-hidup. Itu pun ada diatnya, nggak sembarang.
mereka harus bayat. Di beberapa kabilah itu ada syaratnya, ketika mereka membunuh anak perempuan, mereka harus bayar berapa ratus unta. Di kita hari ini begitu mudah karena sepasang sejoli yang tanpa ikatan pernikahan, mereka gugurkan bayinya, mereka buang bayinya. Itu kan lebih parah daripada Arab jahiliyah dahulu. Nah, memang ada kebejatan moral, tapi ya seperti itulah. Ini keistimewaan orang-orang Arab. Kemudian la tata sholah, kan tadi kita canggung ya Ustaz. La tata sholah, tata. Tanya 2 kali. Nah, nanti itu boleh, kalau khusus wazan ini itu ditakhfif. Jadi boleh diringankan. Jadi tanya dibuang. Seperti contoh dalam Al-Qur'an, wala tanabazu bil alqab. Surat apa itu? Itu juz 25 Al-Ahqaf ya. Apa itu juz? Ustaz. Ya, wala tanabazu bil alqab, surat apa Ustaz? Al-Hujurat. Hujurat. Masalah kok. Nah, surat Al-Hujurat, wala tanabazu bil alqab, ya. Ayat ke-11. Nah, itu. Wala tanabazu bil alqab. Asalnya itu wala tatanabazu. Wala tatanabazu. Jadi fi'il mudhari, fi'il amr itu boleh dibuang taknya 1 dalam rangka takhfif, meringankan. Boleh, ya. Boleh ditampakkan, boleh tidak. Tapi Al-Qur'an lihat, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Itu kan lebih ringan daripada wala talmizu anfusakum wala tatanabazu wala tatanabazu bil alqab. Itu taknya 2 itu jadi, nah itu ditakhfif. Jadi Al-Qur'an boleh wala tanabazu, asalnya dari kata tanabaza. Tanabaza, ya, merendahkan, mencela, ya, dengan lakob-lakob tertentu dilarang oleh Al-Qur'an. Memanggil dengan nama-nama jelek, ya, nggak boleh. Nah, itu tasolah. Terakhir nih yang tawaroda, salah saya ngetik. Harusnya yang gantilah taba'ada saja. Taba'ada ya taba'adu taba'udan mutaba'idun. Tasdifkan. Tasdif usulnya terakhir. 1, 2, 3. Silakan. Taba'ada Ya, tubu'ida yutaba'adu. Coba tasdifkan isim fi'il madhi majhul. Tasdifkan tubu'ida. Tubuh Iya, baik, alhamdulillah. Ustaz Aji Mahfudin hadir, Ustaz? Hadir Ustaz. Coba fi'il mudhari majhulnya apa? Yutaba'adu. Betul. Tasdifkan. Yutaba'adu, yutaba'adani, yutaba'aduna, tutaba'adu, tutaba'adani, tutaba'adana, tutaba'adu, tutaba'adani, tutaba'aduna, tutaba'adina, tutaba'adun, adan, afwan tadi. Iya, tutaba'adani. Tutaba'adani, tutaba'adana, utada abu nutada. Jadi terbalik, jadi utaba'adu. Utaba'adu. Iya. Iya. Utaba'adun, utaba'adu. Taba'ada ya, utaba'adun, utaba'adu. Baik. Alhamdulillah. Ustaz, barakallahu fiik.
Afwan. Ya. Nah, sekarang silakan hafalkan dulu ya. Mungkin ada yang belum menghafal ini. Saya kasih waktu 3 menit lah. 3 menit ulang-ulang sampai hafal sekali. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'ala tafa'al mutafa'alun tafa'alu tufu'ina yutafa'alu. Tasrifkan lagi fi'il madhinya tafa'ala tafa'ala tafa'alu tafa'ala tafa'ala tafa'ala. Untuk tasrif furu relatif sama. Makanya semakin banyak diulang itu semakin pasti semakin kuat. Tapi yang pokok itu tadi ya, cara menerjemahkannya dengan tepat. Itu yang lebih pokok. Mengetahui domir-domirnya dengan tepat. Itu lebih pokok. Baik, silakan ya hafalkan dulu 3 menit. Silakan masing-masing. Nanti pilih salah satu dari contoh-contoh yang ada di kitab tasrifnya. Boleh tajahala, boleh tala'aba, boleh tagofala. Kita cek satu aja, satu orang ya di tes. Ya, semuanya. Silakan hafalkan dulu ya. Baik, cukup ya. Alhamdulillah. Siapa yang mau coba? Tafadhol. Semua. Pilih salah satu mufrodatnya. Yang mana aja bebas. Tanah Soro.
Mana Ustaz? Satsabik, satsabik. Tanah soro. Ya, silakan. Bertolong-tolong. Tanah soro saling bertolong-tolong. Ini karena Anda belum hafal, baca dari tasrif boleh Ustaz ya. Ya, boleh gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tanah soro fi'il mahdi. Tanah soro ya tanah soru. Tanah suron. Tanah sirun. Tanah sorun. Tanah sor. La tanah sor. Mutana sorun. Mutana sorun. Tunu siro. Yutana soru. Iya, betul. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Tanah soro. Bukan, itu mah fi'il madi. Fi'il mudhari. Ya tanah soru. Ya tanah soru. Ya tanah soroni. Ya tanah soruna. Ya tanah soru. Tatana soru. Tatana soroni. Ya tanah sorna. Tatana soru. Tatana soroni. Tatana soruna. Tatana sorina. Tatana soroni. Tatana sorna. Natana soru. Terus fi'il isim maf'ul. Isim maf'ul mutanasirun Ustaz. Kalau sirun fa'il. Isim fa'il. Mutanasorun. Mutanasorun, mutanasoroni, mutanasoruna, mutanasorotun, mutanasorotani, mutanasorotun. Iya. Terus fi'il amr. Fi'il amar. Tanasor. Tanasor. Tanasoro. Tanasoru. Tanasori. Tanasoro. Tanasorna. Terus sim zaman makan. Zaman makan itu tanasuran Ustaz. Mutanasorun. Mutanasorun. Mutanasoroni. Mutanasorotun. Fi'il madi majhul. Madi majhul tunu siro. Tunu siro. Tunu siro. Tunu siru. Tunu sirot. Tunu sirot. Tunu sirna. Tunu sirta. Tunu sirtuma. Tunu sirtum. Tunu sirti. Tunu sirtuma. Tunu sirtuna. Tunu sirtu. Tunu sirna. Iya. Tunu sirtu. Tunu sirna. Apa artinya? Tatanasorna. Tatanas ya. Iya. Tatanasorna. Itu isim fi'il. Fi'il. Fi'il madi mudhari amar nahi. Tatana madi mudhari. Iya. Terjemahkan. Tatana sorna. Kalian Ustaz. Iya, betul. Kalian banyak laki-laki atau perempuan. Masa ada laki-laki atau perempuan? Tanah sorna. Iya. Kalian Apa? Kalian saling bertolong saling. Iya, siapa itu laki-laki perempuan? Tatana sorna. Sebentar, perempuan ya. Kalian banyak perempuan ya. Kalian banyak perempuan. Betul. Kalian banyak perempuan. Saling bertolong-tolong. Atau ya. Bukan ya? Iya, boleh. Saling bertolong-tolong, saling menolong, boleh, cukup. Ya, tapi tertinggal itu kan mudhari ini. Sedang telah. Sedang Iya. bertolong-tolong. Nah, itu ya. Saling bertolong-tolong. Ya, kalian banyak perempuan sedang saling tolong menolong. Ya, baik. Nah, syukran Ustaz Sabik. Barakallahu fiik. Udah bagus lah. Ya. Itu lebih talk chair lagi kalau lewat hafalan. Jadilah dicicil. Ya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha pokoknya. Sesuai dengan kemampuannya. Kalau mampu dihafal ya alhamdulillah, kalaupun enggak
banyak mentasrif pun nanti mudah sendiri kok. Ada orang yang nggak hafal tasrif tapi dia baca kitab dia bisa. Itu. Ada kok. Itu. Cuman ya itu dia karena sering apa? Dia nggak sampai hafal banget tapi karena sering baca kitab, mendengarkan kitab, ikut majelis baca kitab, akhirnya ya udah terbiasa. Itu udah terbiasa dengan bentuk-bentuk itu. Nah, menghafal tasrif itu ada sebenarnya untuk mempercepat itu. Karena orang-orang Arab dahulu juga nggak ngafalin tasrif. Para sahabat Nabi kok nggak usah, nggak belajar sorof, langsung bisa. Para sahabat Nabi nggak belajar sorof. Tapi nggak masalahnya bahasa Arab ketiga itu ya digunakan sehari-hari. Mereka nggak ngafalin sorof, tapi mereka udah terstruktur gitu. Dalam bahasa-bahasa mereka itu sudah terstruktur dengan baik. Baik, sekarang kita masuk silsilatul ta'lim al-lughah al-arabiyah. Ada 15 menit. Terakhir itu kita masuk daras berapa? Daras 5 kalau misalnya. Ya, khamis, Ustaz. Daras khamis kita baru menerjemahkan ya. Nah, di daras khamis itu ini yang sudah kita baca tentang Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Itu sebenarnya pengantar untuk mempelajari fiil. Fiil ini nih. Jadi dalam fiil madi sulasi itu, nah ini ringkasannya. Ada, nah ini. Ahwalul fi'lil madi as-sulasi ma'a mudhari. Tuqsamul af'alu fil lughatil arabiyyah bihasbi harakati ainil fi'li ila sitati abwab. Fi'il-fi'il itu dibagi fil lughatil arabiyyah dalam bahasa Arab bihasbi harakati ainil fi'li sesuai dengan harokat fi'il. Ini halaman 71 ya. Halaman 71. Sesuai dengan harokat ain fi'il. Ain fi'il itu di mana? Di awal, di tengah, di akhir. Masih ingat? Di tengah. Ustaz. Iya, di tengah. Kalau awal fa fi'il, kalau akhir lam fi'il. Ila sitati abwab. Kan kalau di tasrif yang itu yang hijau itu bab pertama itu fa'ala yaf'ilu. Tapi memang lumrahnya itu fa'ala yaf'ulu. Gak penting sih bab pertama, bab 2, bab 3. Yang penting itu ngerti aja. Ini wazan fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Seperti nasoro, gak boleh dibaca yansiru. Terserah mau hafal bab berapa, yang penting bacanya yansuru. Nasoro yansuru, doroba yadoribu, bab kedua. Fataha yaftahu, alima ya'lamu, karuma yakrumu, hasiba yahsibu. Ini yang sudah kita pelajari ya. Jadi fi'il mudhari itu dusulatil mazid ya tergantung si ma'inya. Kita tidak bisa menentukan sendiri ya. Misalnya Ustaz Sabik nentuin, Ustaz saya mah pengen ya dorobu, gak enakan ya deribu, gak boleh. Orang Arab si ma'inya kayak gitu. Ya, punya bahasa punya masing-masing. Fataha yaftahu gak boleh, yaftihu yaftuhu. Kecuali ada beberapa kata yang memang tiga-tiganya ada atau duanya ada. Di kamus nanti ngasih tahu gak semua kosakata. Kemarin baru aja kalau saya buka kamus ada kata apa ya. Di kamus itu boleh tiga-tiganya dibaca. Jadi boleh yaf'ilu, boleh yaf'ulu, boleh yaf'al. Ada. Alima ya'lamu, karuma yakrumu, hasiba yahsibu. Nah, ini tergantung ya. Nasoro artinya apa? Menolong. Doroba. Menolong. Doroba artinya apa? Doroba. Pukul. Fataha. Membuka. Alima. Karuma. Memuliakan. Mulia. Ya, hasiba. Ya, menghitung. Hasiba itu. Hasiba tergantung nanti bisa menghitung, bisa mengira, bisa meyakini. Ya. Nah, sekarang coba nomor 1, 2, 3. Ustaz. Ustaz Bambang. Hadir Ustaz.
Yuk, nomor 1 baca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rokiba Ahmadu Darroja. Yarkabu Ahmadu Darrojatan. Iya, terjemahkan apa bedanya? Ahmad, Rokiba apa Rokiba? Aduh, Naik. Iya, mengendarai. Ahmad mengendarai Darroja. Sepeda. Kalau Yarkabu, apa Yarkabu? Sama Rokiba. Mudore. Ya, mudori dari Rokiba. Sedang mengendarai sepeda. Iya, mengendarai sepeda. Baik. Nah, syukran Ustaz Bambang. Barakallahu fiik. Ya. Rokiba Ahmadu Darojatan. Ahmadu marfu mansub majrur. Marfu. Kenapa marfu? Iya, darojatan marfu mansub majrur. Mansub. Iya. Rokiba isim fiil. Fiil apa? Fiil madi. Mabni mu'rab. Mabni mujarrad mazid. Ya, mujarrad. Yarkabu fiil apa? Mudhari. Marfu mansub majzum. Marfu. Ya, apa tanda marfunya? Ya, tanda marfunya doma. Jadi apa bedanya Rokiba dengan Yarkabu? Rokiba Ya, kalau Yarkabu fi'il mudhari sedang. Itu ya. Rokiba Yarkabu. Kemudian Sadrudi tafadhol nomor 2. Syariba Muhammadun ba'dal ma'i. Muhammad telah meminum sebagian air. Yashrabu Muhammadun ba'dal ma'i. Iya. Muhammad sedang meminum atau akan meminum sebagian air. Iya, alhamdulillah. Ba'do marfu mansub majrur. Sadrudi. Mansub kenapa Ustaz? Jadi maf'ul bih. Ya. Kalau al-ma'i marfu mansub majrur. Majrur. Kenapa majrur? Mudhaf ilaih. Iya. Kalau ba'do boleh ditanwin tidak? Tidak boleh karena menjadi mudhaf. Iya, betul. Mudhaf itu gak boleh tanwin ya. Nah, syukran Ustaz. Nomor 3 lanjut Ustaz. Sadrudi. Sami'a Ibrahim sautal muaddini. Ibrahim telah mendengar suara adzan, adzan. Suara muadzin ya. Muadzin. Yasma' Ibrahimu sautal muadzini. Ibrahim sedang atau akan mendengar suara orang yang adzan. Baik, nah. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz Hisham 4. Siap. An-nisa'u ghasalnal malabis malabisa berarti. Iya. An-nisa'u yaghsilna malabis. Iya. Arti terjemahkan? Banyak yang pertama itu banyak perempuan tunggu apa nih? Ghasalna itu berarti apa ya? Antuna ya? Bukan, hunna. Hunna, siap. Iya. Mereka banyak perempuan apa sih mencuci pakaian. Iya. Setelah mencuci pakaian. Anissa yang selanjutnya mereka ya, buka apa sih? Mereka banyak perempuan sedang dan akan mencuci pakaian. Iya. Anissa isim fi'il. Isim set. Ya, marfu mansub majrur. Marfu. Kenapa marfu? Karena dia fa'il, tapi dimajuin ke depan. Bukan, nggak ada fa'il dimajuin. Ada harusnya. Iya. Jadi memang nggak ada fa'il. Itu fa'il itu pasti letak setelah fi'il. Itu nggak ada.
Kecuali maf'ul bih. Kalau maf'ul bih ada. Maf'ul bih ada yang didahulukan dari fi'ilnya ada. Ikhtisos namanya. Tapi kalau fa'il itu gak bisa. Kalau berarti dia jadi mubtada. Kalau pokoknya jadi yang semakna dengan ya fa'il. Nanti domir. Makanya di sini gosalna. Nah ini gosalna fi'il isim huruf. Apa? Khobar mubtada. Iya khobar mubtada kan fi'il. Iya, Ustaz. Maklum majhul. Maklum. Kalau maklum mana fa'ilnya? Fa'ilnya apa Nisa? Bukan. Untuk Nasat apa ini? Malah bisa. Gosalna itu fa'ilnya domir. Oh, siap. Ya jadi Anisa mubtada. Nah gosalna itu fi'il. Mana fa'ilnya? Nah domir. Jadi fa'il itu terbagi dua. Ada zohir. Zohir itu isim yang selain domir itu zohir. Seperti Ahmad, Ibrahim. Itu isim-isim zohir namanya. Nah ada domir. Jadi domir juga bisa jadi fa'il. Nah itu jadi fa'ilnya. Nah, nanti kalau mengirobkan ya gosalna fi'lun maldin mabniun ala sukun. Ya. Kemudian wafa'i wan nunu domirun mutasilun mabniun alal fatih fi mahali raf'in fa'ilun misalnya. Yaitu domir mutasil bersambung dia jadi fa'il. Nah kalau al-mala bisa marfu mansub majrur. Mansub, Ustaz. Iya, kenapa mansub? Karena dia maf'ul bih ke Iya, iya betul. Nomor 5 Ustaz. Lanjut. abadal muslimuna allaha al-wahida. Iya. Ya'budul muslimuna allaha al-wahida. Iya, terjemahkan. Eh, abada telah ya berarti orang-orang muslim telah menyembah Allah yang wahid yang Maha Esa satu. Ya'budul muslimun orang-orang muslim sedang dan atau akan menyembah Allah yang Maha Esa satu. Ya abudu fi'il madi mudhari. Mudhari, Ustaz. Mudhari wazan apa itu? Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Maklum majhul. Maklum. Kalau maklum butuh fa'il naibul fa'il. Fa'il, Ustaz. Mana fa'ilnya? Al-muslimuna. Marfu mansub majrur. Marfu. Marfu. Apa tanda marfu? Ya, tanda rofanya. Wow. Wow. Iya. Kalau nunnya apa itu? Nunnya ya karena jamak mudzakkar salim. Nun itu namanya nun iwad min ismil mufrad. Nun iwad min ismil mufrad. Ya, itu nun itu pengganti dari isim mufrad kan. Kalau isim mufradnya ada muslimun. Muslimun itu kan tanwin. Nah, tanwin itu sebenarnya nun. Nah, dalam musanna dan jamak, nun itu adalah nun pengganti tanwin dalam isim mufrad. Muslimuna, ya, betul waw rofanya. Kalau Allah jadi apa? Maf'ul bih. Al-wahida jadi apa? Sifat. Betul, sifat. Udah belajar sama Ustaz Ja'far sifat, mausuf, na'at, man'ut? Sudah, Ustaz. Dah ya alhamdulillah. Nah ini makanya dibaca al-wahida karena mengikuti Allah. Allah hanya mansub, al-wahidanya mansub. Nah, syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Coba Ustaz Aris Sopandi hadir Ustaz. Berhalangan mungkin ya. Ustaz Sabit. Ada Ustaz Aris hadir Ustaz. Ada Ustaz. Ya, baca Ustaz nomor 6, 7. Sakarol musafirus sa'iqo. Sakarol musafirus sa'iqo. Iya, terjemahkan. Syakaro artinya apa? Bersyukur, berterima kasih. Ya, musafir itu telah bersyukur
Berterima kasih Berterima kasih kepada siapa? Saik. Apa artinya saik? Pak Ustadz. Apa coba? Yang lain siapa yang tahu saik? Sopir, Ustaz. Ya betul. Supir. Musafir itu berterima kasih kepada Supir. supir. Apa bedanya syakaro dengan yashkuru, Zat? Sakaro itu fi'il madi. Kalau yashkuru? Fi'il mudhari. Kalau madi maknanya? Telah. Kalau yashkuru maknanya? Sedang. Musafir kenapa marfu? Musafir itu marfu mansub majrur. Mansub, Ustaz. Kenapa mansub? Itu enggak kan, musafiru itu dia domah. Masa mansub? Ya, nih musafiru du domah. Berarti marfu dia. Oh iya. Marfu kenapa marfu? Jadi fa'il, subjek. Jadi subjek dalam bahasa Arab dia fa'il. Musafir itu berterima kasih. Siapa yang berterima kasih? Musafir. Karena dia jadi subjeknya, maka dibaca marfu, tanda rofanya domah. Maf'ul bihnya ini as-sa'iq, bukan musafir. Sa'iqa dia jadi maf'ul bih karena jadi objeknya. Baik, syukran Ustaz. Ustaz Bobby nomor 7. Yap. Qara'a Ammarun asyra safahatin. Terus? Yaqra'u Ammarun asyra safahatin. Iya. Coba terjemahkan. Ammar telah membaca asyra. Asyro 10. So 10 safahat. lembar. 10 lembar kertas. Halaman. 10 lembar halaman. Dian? Yaqra'u Ammar sedang atau akan membaca 10 lembar. Iya. Ammarun marfu mansub majrur. Apa tanda marfu'nya? Dhammah. Kenapa marfu? Jadi apa? Karena jadi fa'il. Iya, asyra marfu mansub majrur. Mansub. Kenapa mansub? Karena maf'ul bih. Safahatin marfu mansub majrur. Majrur. Kenapa majrur? Nah, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Baik, alhamdulillah. Masyaallah. Syukran Ustaz. Barakallah. Nomor 8, 9, 10. Kita bareng-bareng. Hamalat Khadijatu ta'ama. Apa artinya? Bareng-bareng. Khadijah membawa makanan. Iya. Hamalat Khadijatu at-ta'ama. Mana maf'ul bihnya? Iya. Nomor 9. Baca bareng-bareng nomor 9. Fariha Mahmudun bil khabari. Artinya Muhammadun bil khabari. Mahmud senang mendapatkan kabar. Ya, dengan khabar itu, dengan berita itu. Nomor 10 baca. Artinya Orang yang berpuasa pahalanya bagus sekali. Ya, telah bagus pahala orang yang berpuasa. Sebenarnya seperti kan kaku terjemahannya kayak gitu. Ya, maksudnya pahala yang berpuasa itu baik terjemahannya. Makanya hasuna
Isim fi'il huruf Il. madi Iya. mudhari Madi. Ilmazi. majhul Madi. Maklum. maklum. Kalau bab itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faula. Bab ke-6. Faula. Kalau maklum, mana fa'ilnya? Sawabu. Tawabu. Imin marfu mansub majrur. Marfu. In. Karena sebagai fa'il. Soim. Soimin marfu mansub majrur. Mansub. Mansub, Ustaz. Majrur ya. Majrur Ustaz. Ini iya. Ya majrur ya. Jadi apa majrurnya? Mudhaf ilaih. Ya majrur. Dia mufrad musanna jama soimin Jama. zakar mu'annas. Muzakkar. Mudzakkar salim. Apa tanda majrurnya? Ya. Ya. Apa? Nun tadi apa nun? Nun iwat. Nun itu iwad min ism mufrad. Nun itu iwadun minat tanwin min ism mufrad. Pengganti dari tanwin dalam isim mufrad. Baik, alhamdulillah cukup lah ya. Alhamdulillah mungkin di pagi hari ini nanti dilanjutkan kembali di masuk wazan ifta'ala. Ya, nanti hari Kamis saat itu semua hafalkan dulu ya wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, baca-baca dulu supaya nanti di kelas tinggal mematangkan hafalan saja. Wazan ifta'ala yafta'ilu. Ini masih bulan kedua, masih satu bab. Nanti masuk bulan ketiga mulai 2 bab. Nah, ini baru pusing-pusing lah gak apa-apa. Nanti kalau udah masuk bulan ketiga udah mabuk-mabuk. Bulan keempat 3 bab. Wah itu udah muntah-muntah itu. Dikasih beban beratnya tambah lagi. Ya. Nah, nanti masuk wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Masih nyicil lah, belum 2 bulan masih nyicil satu bab. Baik, alhamdulillah. Semoga yang kita pelajari ini jadi amal sholih ya. Semoga ilmu yang bermanfaat insya Allah. Kalaupun ya jauh ilmu kita tidak seperti para ulama, ya minimal kita ikhtiarnya jadi bagian dari para ulama itu insya Allah. Amalannya semoga pahalanya dibarengan para ulama insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sopo sing sakit Ustaz Arwin? Anak, Ustaz. Oh, udah berapa hari di rumah sakit tuh? Enggak rawat inap, Ustaz, cuma cek aja ke dokter, Ustaz. Ke dokter tak kirain nek rawat inap kemarin. Enggak, Ustaz. Cuma ngantri lama, Ustaz. Oh, rumah sakit kota nggih? Iya, Ustaz. Oh, nggih. Nggih, dah dimatikan aja, semoga lekas sembuh nggih putrane. Amin. Makasih, Ustaz. Nggih. Semangat semua, Ustaz. Nggih, lekas mumet aku jane ning piye. Ini berarti udah proses pulang atau masih di rumah sakit posisinya? Udah balik, Ustaz. Ini habis ngantar ke sekolahan istri ngajar, Ustaz. Jadi ngantar. Biasanya nggak diantar, cuma karena lagi sakit yang enggak anak kecil jadi diantar. Oh, nggih. Semoga lekas sembuh aja. Amin. Keluarga. Nggih, Bun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku